Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Lizana Falia. Perkenalkan, saya Lizana Falia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Demokrat Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen produksi, di mana manajemen produksi ini berkaitan dengan pengelolaan dan proses produksi, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi dan perbaikan. Dalam presentasi saya kali ini, saya akan membahas mengenai topik utama dalam manajemen produksi. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama mengenai analisis kebutuhan produksi. Yang pertama kita mempelajari tentang kebutuhan, di mana analisis kebutuhan produksi membantu kita dalam memahami permintaan pasar, mengidentifikasi bahan baku yang dibutuhkan, dan menentukan kapasitas produksi yang sesuai. Dan yang kedua mengenai prediksi permintaan. Dari prediksi permintaan, kita menganalisis tren pasar dan data penjualan historis. Kami memprediksi permintaan produksi di masa depan untuk mengoptimalkan produksi. Lalu yang ketiga, kolaborasi tim. Untuk kolaborasi tim ini, dari analisis kebutuhan produksi melibatkan kolaborasi antar tim, penjualan, tim produksi, dan tim pemasok untuk memastikan kesesuaian tentang kapasitas dan ketersediaan bahan baku. Jadi dari analisis kebutuhan produksi dapat kita simpulkan bahwasannya ada 3 poin. Yang pertama, memahami kebutuhan, di mana analisis itu dibutuhkan dalam produksi membantu memahami permintaan pasar. Dan yang kedua, prediksi permintaan, di mana menganalisis tren pasar dan data penjualan historis. Lalu yang ketiga, kolaborasi tim. Kolaborasi tim ini diperlukan untuk memastikan kesesuaian kapasitas dan ketersediaan bahan baku. Selanjutnya mengenai perencanaan produksi, di mana yang pertama menetapkan target produksi. Dalam perencanaan produksi, menetapkan target produksi melibatkan penentuan target produksi yang realistis berdasarkan analisis permintaan, kapasitas produksi, dan ketersediaan sumber daya. Lalu yang kedua, pengaturan jadwal produksi, di mana memberikan prioritas pada produk yang akan diproduksi atau yang harus diproduksi, menyeimbangkan permintaan, serta memperhitungkan ketersediaan bahan dan sumber daya untuk mencapai efisiensi produksi yang tinggi. Lalu yang terakhir, optimalisasi proses produksi, di mana mengidentifikasi dan hilangkan waktu tunggu, perbaikan proses, pembaruan teknologi, dan adopsi praktek terbaik untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. Jadi dari perencanaan produksi ada 3 poin. Yang pertama, menentukan target produksi, di mana menentukan target produksi yang realistis berdasarkan analisis permintaan, kapasitas produksi dan ketersediaan sumber daya. Lalu yang kedua itu ada poin mengenai pengaturan jadwal produksi atau prioritas produksi. Lalu yang ketiga itu optimalisasi proses produksi, yaitu mengidentifikasi dan menghilangkan waktu tunggu. Lalu selanjutnya mengenai penyusunan jadwal produksi. Yang pertama ada menentukan prioritas, di mana menentukan urutan dari prioritas produksi berdasarkan waktu penyelesaian pelanggan, kebutuhan bahan baku, dan faktor-faktor lain yang relevan. Lalu yang kedua, alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya ini mengatur sumber daya manusia, mesin, bahan baku yang diperlukan untuk setiap tahap produksi yang sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya, monitoring proses. Memonitor jalannya produksi secara real time, mengidentifikasi hambatan atau masalah, dan mengambil tindakan korektif untuk memastikan jadwal produksi terpenuhi. Jadi dari 3 poin ini, yang pertama itu menentukan prioritas, lalu menentukan alokasi sumber daya, dan yang terakhir itu monitoring proses merupakan penyusunan dari jadwal produksi. Selanjutnya pengendalian kualitas produksi. Apa saja pengendalian kualitas produksi? Poin yang pertama mengenai persetujuan standar kualitas.
di mana menetapkan standar kualitas yang dicapai dalam setiap tahap produksi, termasuk pemeriksaan bahan baku, pemeriksaan produk jadi, dan pengujian kualitas. Lalu yang kedua, pengujian rutin, di mana melakukan pengujian rutin untuk memastikan produk memenuhi standar kualitas seperti pengukuran dimensi, tes fungsionalitas, dan analisis kualitas lainnya. Lalu selanjutnya mengenai pengambilan tindakan korektif. Jika ada produk yang tidak memenuhi standar kualitas, akan diambil tindakan korektif untuk memperbaiki masalah dan memastikan kualitas produk yang dihasilkan tetap terjaga. Dari 3 poin ini, dari persetujuan standar kualitas, pengujian rutin, pengambilan tindakan korektif, merupakan bagian dari pengendalian kualitas produksi. Selanjutnya mengenai manajemen persediaan. Manajemen persediaan itu pemantauan persediaan. Jadi manajemen persediaan melibatkan pemantauan level persediaan termasuk bahan baku, barang jadi untuk menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan. Selanjutnya perencanaan persediaan, di mana menggunakan pendekatan seperti metode just in time JIT untuk mengoptimalkan level persediaan dan meminimalkan biaya penyimpanan. Selanjutnya yaitu kerjasama dengan pemasok. Di sini memperkuat hubungan dengan pemasok berbagi informasi penting dan menggunakan sistem komunikasi yang efektif untuk memastikan pemasok bahan baku yang stabil. Jadi manajemen persediaan itu ada 3 poin. Yang pertama, pemantauan persiapan, yaitu melibatkan pemantauan level persediaan termasuk bahan baku dan barang jadi. Yang kedua, perencanaan persediaan menggunakan pendekatan seperti metode just in time atau JIT. Lalu yang ketiga, kerjasama dengan pemasok. Di sini memperkuat hubungan dengan pemasok dan berbagi informasi pesaing penting dan menggunakan sistem komunikasi yang efektif. Selanjutnya, optimisasi rantai pasok produksi. Yang pertama, manajemen rantai persediaan, di mana mengintegrasikan dan mengoptimalkan semua elemen rantai pasok produksi, termasuk pengadaan produksi dan distribusi hingga ke layanan pelanggan. Selanjutnya, manufaktur ramping, di mana menetapkan prinsip-prinsip fine manufacturing untuk menghilangkan limbah, meningkatkan efisiensi, dan mencapai kualitas yang diinginkan dalam produksi. Selanjutnya, kolaborasi antar tim, menjalin kerjasama yang erat antar tim penjualan, tim produksi, dan tim logistik untuk mengoptimalkan rantai pasok dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi, dari optimisasi rantai pasok produksi ini, manajemen rantai persediaan itu mengintegrasikan dan mengoptimalkan semua elemen. Lalu manufaktur ramping itu menetapkan prinsip-prinsip fine manufaktur untuk menghilangkan limbah. Lalu kolaborasi antar tim itu menjalin kerjasama yang erat antar tim penjualan, tim produksi, dan tim logistik. Jadi dia bekerja sama. Selanjutnya, evaluasi dan perbaikan produksi. Yang pertama, pengumpulan data. Mengumpulkan data produksi dan kinerja untuk evaluasi dan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan perbaikan. Lalu yang kedua itu analisis kinerja. Menganalisis kinerja produksi termasuk produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Lalu yang ketiga mengenai implementasi perbaikan, yaitu menetapkan perbaikan, proses, dan kebijakan berdasarkan analisis data, pelatihan karyawan, dan pengawasan yang ketat untuk mencapai peningkatan yang signifikan dalam produksi. Jadi, evaluasi dan perbaikan produksi itu yang pertama itu pengumpulan data, dan yang kedua analisis kerja, dan yang terakhir implementasi perbaikan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.